Desi sama Mawar. Siapa yang mau nyanyi? Lagu apa ya deh? Lagu wajib ya? Sorak-sorak bergembira, 1, 2, 3, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata di kerajaan surga tinggi, puji syukur kami ucapkan pada saat ini karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Bapa, berilah kami kepintaran dan ketertiban agar bisa memahami dan menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan Bapa Ibu guru kami kepada kami. Dimanapun orang tua kami berada, berilah mereka panjang umur, murah rezeki dan kesehatan. Hanya ini doa anakmu, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Masih ada? Oke, masih ingat kan yel-yel kita? Masih. Mari kita buat yel-yel kita. Temu 1, temu 2, temu 3, temu 4, Konsentrasi. temu 5. Siap belajar. Oke, udah siap semua untuk belajar? Siap, Miss. Oke. Oke dek, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban, iya kan? Siapa yang tahu itu apa arti hak? Randy? Hak adalah segala sesuatu yang kita punya sejak lahir. Ya. Ada lagi? Hak Ada adalah sih? yang kita peroleh. Yang diperoleh. Ada lagi? Tidak ada? Ya, hak itu adalah yang kita peroleh. Ada yang tahu apa itu pengertian dari kewajiban? Angkat tangan. Apa itu kewajiban? Ayo, Randy. Segala sesuatu yang kita lakukan. Desi. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ada lagi? Ya, hak dan kewajiban itu saling Seimbang. seimbang. Jadi kalau kita melakukan hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya kan dek? Kalau tidak seimbang maka tidak akan berjalan dengan baik. Kamu tidak akan mendapatkan hak karena kamu tidak melakukan kewajiban. Oke, jadi di sini dek, tema kita tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Tema 1 masyarakat peduli lingkungan. Apa itu maksud dari masyarakat sejahtera, dek? Ada yang tahu? Oke, masyarakat sejahtera itu, dek, adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran yang utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, dapat menikmati pendidikan, dapat merasakan fasilitas kesehatan. Sama seperti adik-adik kan mendapatkan pendidikan. Jadi kalian menuju masyarakat yang sejahtera, ya. Terus ini bisa lihat gambarnya. Mereka sedang ngapain, Dek? Belajar. Berarti mereka sedang menuju masyarakat yang sejahtera dalam pendidikan. Oke. Nah, ini dek, ada beberapa upaya kebangsaan menuju masyarakat sejahtera di antaranya. Yang pertama, bersikap toleransi antar warga negara atas perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Maksudnya di situ dek, kalian jangan membeda-bedakan agama kalian. Misalnya ada yang agama Muslim, ada yang ini, nggak mau lah
kok, nggak boleh gitu ya dek. Itu tetap sama, kalian sama agamanya, cuman bedanya cara apa kita ya memujinya kayak mana, ada berbeda-beda, ya kan? Yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan keragaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Jadi kalian harus menghormati budaya orang lain, jangan kalian hanya menghormati budaya kalian. Jadi kita harus saling menghormati. Kalian menghormati budaya orang lain juga menghormati budaya kalian. Makanya bilang harus saling menghormati. Yang ketiga, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja. Maksudnya deh di sini kadang kan deh kalau di pelosok itu kan nggak ada nggak kurang peduli pemerintah, mungkin udahlah jauhnya dari perkotaan, mereka lebih mementingkan kota, dibaguskan semua. Tengoklah kalau kota bagus kan deh, enak dipandang gitu ya kan. Coba kalau di desa jalannya yang rusak lah, ya kan? Jalan siapa di sini yang rusak? Mau ke kampungnya tinggi, nggak enak kan deh kalau rusak jalan kan? Kalau mobil kan jadi kayak gini, gitu kan? Oke, yang keempat, menyediakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Jadi di sini upaya untuk menuju masyarakat sejahtera, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Contoh, seperti kalian nanti kalau udah tamat harus disediakan pemerintah lah untuk kita warga Indonesia tempat kerja kita, ya kan? Kalau nggak ada tempat kerja kita, otomatis kita pergi keluar kan, dek? Ngapain kita di sini kan? Iya kan? Gitu ya? Daripada kita di sini melongo-melongo di rumah, ditengok mama, kan lucu. Oke? Yang kelima, menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang nyaman agar masyarakat dengan mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Yang keenam, taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan. Jadi ini khusus yang untuk punya kendaraan ya, Dek. Kalau seperti orang tua kalian punya kendaraan kan, jadi harus taat dan membayar pajak. Dan nanti dibaguskan pemerintah jalan kita. Jadi jangan rusak-rusak terus ya kan. Yang ketujuh, membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan kurang. Jadi di sini pemerintah juga harus membangun sarana dan prasarana di dalam sekolah. Contoh apa yang kita butuhkan? Buku, kursi, papan tulis, semua kan? Guru, harus ada juga guru, harus ada siswa, ya kan? Berbalik semua kan, Dek, yang hidup ini kan? Oke, selanjutnya. Di sini ada hak dan kewajiban siswa dalam mengisi kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui kan, Dek, kita ini semua kan memiliki hak dan kewajiban kan untuk mengisi kemerdekaan kan? Nah, di sini sama halnya seperti kalian yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Oke, mari kita bahas apa saja hak dan kewajiban siswa. Ini kewajiban siswa dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, mengikuti upacara di sekolah dengan disiplin. Ini tiap hari Senin kita ikuti kan, Dek? Maka lakukanlah itu dengan disiplin. Jangan ada yang ribut sana, ribut ke sini. Lakukan dengan baik. Jika disuruh sudah baris, maka barislah, ya. Taati peraturanmu. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah dengan bertanggung jawab. Banyak kan, Dek, peraturan di sekolah ini? Banyak kan? Apa saja? Angkat tangan. Membersihkan karangan sekolah. Iya, membersihkan pekarangan sekolah. Apa lagi? Peraturan di sekolah. Apalagi kalau untuk hari Senin, ya kan? Ada itu. Iya, menggunakan topi dan dasi kalau saat upacara. Iya. Pilih kelas. Tiket? Kelas. Iya. Ready? Iya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun. Sama seperti kita nih di kelas kan, Dek. Kalau lagi belajar kita, ya janganlah ribut. Kalau gurunya lagi menerangkan, jangan ribut. Kalau udah gurunya ngomong di depan, jangan ngomong kok di situ, Dek. Nanti nggak enak, jadi nggak dengar kan? Otomatis lihat, Bu, apa tadi Bu? Nggak dengar. Gimana mau dengar? Karena kau lagi bercakap-cakap di belakang, ya kan? Jadi kalau udah masuk ke dalam ruangan, Dek, belajarlah dengan baik. Oke? Yang keempat, menjaga nama baik sekolah di dalam maupun luar. Oke, Dek, itu materi kita hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sama Miss? Sudah ngerti? Sudah, Miss. Oke.
Nah, selanjutnya di sini Miss mau kasih pertanyaan sama kalian nih. Yang bisa menjawab nanti Miss kasih hadiahnya. Oke? Miss mau bertanya nih. Apakah dalam menjalankan kewajiban diperlukan rasa tanggung jawab? Iya, karena apa, Dik? Karena apa dalam melakukan kewajiban itu diperlukan tanggung jawab? Kita lakukan. Ada yang lain? Ya, di sini. Ya. Jadi, Dek, kalau melakukan kewajiban itu maupun hak harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jika kau melakukan kewajibanmu, maka kau harus bertanggung jawab dengan kewajibanmu. Contoh, kau belajar di sekolah, ini kewajibanmu di sekolah kan, mengikuti pelajaran. Harus bertanggung jawab kau dia mengikuti pelajaranmu di sini. Harus kau ikuti aturan di sekolah ini, iya kan? Makanya dibilang harus bertanggung jawab. Oke, yang kedua, tuliskan. Coba sebutkan 3 contoh kewajiban warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Ada yang bisa? Di dalam lingkungan masyarakat kewajiban yang dilakukan. Iya, Mas Elo? Melakukan gotong royong. Iya. Ada lagi? Miss minta 3. Jadi Mas Elo 2 lagi utangnya. Ayo, 2 lagi nih. Mengadakan gotong royong. Mas, ada telepon yang lain? Oke, Desi. Ya. Iya. Oke, mematuhi aturan masyarakat. Udah. Yang kedua, menjaga kebersihan, mengadakan gotong royong, atau bisa juga Dek mengadakan penghijauan. Atau bisa kan Dek contohnya di kampung kalian itu, ayo warga di sini sama-sama menanam pohon biar lingkungan tetap asri, ya kan? Indah dipandang. Bisa kita menghirup oksigen dengan baik, ya kan? Oke, yang ketiga, bagaimana cara menjalankan kewajiban warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan? Bagaimana caranya menjalankan kewajiban itu deh dalam mengisi kemerdekaan? Menjalankan kewajiban itu harus dengan tanggung jawab. Ya. Jadi kalau kalian mau menjalankan kewajiban itu harus dengan tanggung jawab. Semua ya deh, bukan hanya di warga masyarakat, bukan di rumah juga seperti itu, di sekolah juga seperti itu. Pokoknya dimanapun kamu berada, kamu lakukan kewajiban itu dengan bertanggung jawab. Oke, baiklah anak-anak. Jadi di sini Miss mau memberikan kalian tugas untuk di rumah, biar ada untuk kita koreksi di minggu depan. Buka halaman 17. Di situ ada soal 1 sampai 3. Ada kan, Dek? Iya. Itu nanti tugasnya di rumah ya, dikerjakanlah dengan baik. Oke? Oke lah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Dek, ada yang bisa untuk menyimpulkan ke depan. Oke, Desi. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang dan dilaksanakan dengan sikap bertanggung jawab, serta hak dan kewajiban mengisi kemerdekaan Indonesia dan menuju masyarakat sejahtera. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kawannya. Dan jika kau sudah mengisi hak, melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan bertanggung jawab, maka itu menuju masyarakat yang sejahtera. Karena kalau kau lakukan dengan baik, Dek, maka Indonesia akan sejahtera. Kalian akan rukun di dalam kelas ini, tidak akan ada pemberantaman, iya kan? Juga memang saling menghormati.
tua. Sesama kalian juga harus saling menghormati di dalam kelas. Oke, Dek? Oke. Baiklah. Nah, ada yang bisa maju ke depan untuk membuat nyanyi dan doa kita, Dek? Tangan, nyanyi sama doa. Ada? Ayo Asri sama Marcelo. Maju tak bentar, 1, 2, 3 ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju sebentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menegang, menegang, menegang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, kami sudah selesai pembelajaran ya Tuhan, lindungilah kami sampai rumah kami. Ya Tuhan, orang tua